Untuk video yang ini kita akan membahas beberapa saham pilihan ya untuk besok tanggal 4 September, dan saham-saham yang akan kita bahas disesuaikan aja sesuai judul. Yang pertama kita akan lihat dulu untuk ASII. Hari ini tanggal 3 September turun cukup dalam untuk saham ASII setelah kemarin berhasil breakout, tapi hari ini gagal bertahan ya di atas 5175, di atas supportnya. Ini jebol lagi di bawah itu, jadi secara technical kurang begitu bagus sih untuk ASI untuk hari ini. Jadi untuk besok hati-hati aja. Kalau misal ASI di awal market langsung merah, itu supportnya balik lagi di 4990 ya. Mungkin di level 5000 atau 4990. Kalau bisa ke area sini lagi itu sebenarnya malah kesempatan sih buat teman-teman yang belum sempat masuk di sama ASI, dan kalau mau entry kayaknya kalau di level ini cukup menarik ya. Area support untuk trading atau swing kayaknya mudah-mudahan sih bisa mantul naik seperti ini. Kalau misal besok dikasih turun sampai ke area support, cuman kalau langsung hijau ya resistennya di sini sih 5175. Kalau kita lihat untuk transaksinya hari ini ASII tanggal 3 September. Untuk ASInya sendiri net ASII net sell sebanyak 46,1 M. Kalau kita lihat lebih detail hari ini untuk saham ASI ini kelihatan sekali didistribusi ya oleh RX sama AK. Untuk RX-nya versi asing dan 100% jualan. Untuk RX versi asing tidak melakukan pembelian sama sekali hari ini di saham ASI, jadi murni distribusi. Selain RX ada AK yang jualan cukup banyak, 20 M lebih. Kemudian CC versi asing juga cenderung distribusi, ini net sell 14,8 M. YU versi asing juga net sell 10,6 M, dan yang nampung untuk asnya DX, ZP, BK versi asing. Untuk lokalnya sendiri net buy, jadi asingnya jualan ditampung lokal ya. Ini hitungannya untuk saham ASI untuk hari ini. Harga sahamnya turun close di 5125 ya. Ini sih di tengah-tengah sih sebenarnya, agak nanggung, malah ini lebih dekat ke resisten ya. Jadi mungkin untuk besok lihat aja sih di awal marketnya gimana. Kalau langsung merah jangan buru-buru buat entry, soalnya supportnya lumayan dalam ya. Mungkin kalau mau nyicil-nyicil untuk jangka panjang sih disclaimer, nanti kalau mau masuk lagi dengan jumlah yang hitungannya lumayan banyak ya amannya sih nunggu di area support ya 5000 atau 4990. Tapi kalau di tengah-tengah seperti ini mau nyicil-nyicil beberapa lot juga disclaimer. Takutnya ya nggak takutnya juga sih ya, nanti kalau naik jadi nggak rugi-rugi banget gitu kalau nyicil-nyicil di tengah-tengah ini ya. Oke, mungkin seperti itu sih untuk saham ASI. Untuk resistennya ada di 5175, masih di area situ. Untuk selanjutnya kita akan cek saham Antam. Hari ini turun lagi untuk saham Antam. Tadi sempat bentar kita cek ya untuk Antam sih kayaknya pergerakannya di level ini aja sih turun ya. Hari ini turun lagi ke 1370 ya. Harga terendahnya tadi di 1365, sempat ke 1365 ya. Kalau lihat technicalnya sih kemarin gagal breakout lagi, turun lagi. Ini ya hati-hati aja untuk besok kalau masih turun ya. Jangan buru-buru buat average down karena supportnya ada di 1320, 1330. Mungkin kalau mau entry lagi dengan jumlah yang cukup banyak ya tunggu aja di area support. Kalau di tengah-tengah seperti ini juga agak nanggung sih, tapi kalau buat jangka panjang nyicil-nyicil nggak ada salahnya juga. Di harga saat ini hitungannya untuk saham Antam juga masih berada di area bawah ya, dan kalau melihat valuasinya saat ini, lihat secara historinya hitungannya juga masih cukup murah untuk saham Antam. Apalagi pendapatan kuartal 2-nya kan bagus, kemudian dividen yield-nya tinggi ya, hitungannya bisa dimasukkan ke list lah untuk saham Antam ini kalau mau dikoleksi. Antam sering kita cek ya, untuk saham Antam ini cukup bagus. Kalau kita lihat di sini untuk profilnya, publiknya lumayan banyak sih kalau nggak salah ya. Untuk saham Antam itu ya normal lah 34,8%. Kalau kita lihat untuk transaksinya hari ini Antam, apakah hasilnya masih distribusi tanggal 3
Aslinya net sell lagi 40,7 M ya, keluar lumayan banyak itu hitungannya kalau kita lihat nilai transaksinya 120-an M. Kalau kita lihat lebih detail hari ini tanggal 3 untuk Antam, ini yang keluar asing ya, AI, BK, YO, CC, AK, TP versi asing net sell cukup banyak. Dan yang nampung lokal aslinya jualan ditampung lokalnya sebenarnya ada yang akumulasi sih, yaitu YU 25,3 M ya, lumayan banyak. Semoga aja besok lokalnya bisa jaga untuk saham Antam. Kalaupun turun ya seperti tadi, jangan buru-buru buat average dan dengan jumlah yang banyak ya. Kalau mau nyicil-nyicil disclaimer, cuman kalau mau entry dengan jumlah yang banyak amannya nunggu aja di area supportnya 1325 mungkin. Kalau di area sini ada tanda-tanda pullback, itu kesempatan buat masuk ya. Mungkin seperti itu sih untuk saham Antam. Buat patokan kalau naik resistennya ada di 1415 1420 dan supportnya di 1320-an. Oke, itu untuk saham Antam ya. Untuk skenario mungkin kalau masih distribusi ada potensi turun dulu uji supportnya di area sini. Cuman kalau mantul naik ya bagus sih untuk saham Antam ya. Kalau mau taking profit atau mau diamankan sekiranya berat buat breakout di atas 1420-an. Oke, mungkin seperti itu untuk saham Antam. Kembali lagi disclaimer, untuk selanjutnya kita akan cek saham SMGR yang hari ini turun setelah kemarin naik. Nggak mencoba sih, belum sempat nyentuh resisten, cuman mentok di area resisten aja. Hari ini malah turun ya, masih belum bisa breakout, masih sideways sedikit di bawah resistennya 14140 plus di 4030 untuk hari ini, dan tadi menjelang close market langsung diturunin ya ke 4040 4030 sorry ya, masih di area sini-sini aja sih. Kalau mau entry agak nanggung sebenarnya, cuman kalau untuk jangka panjang juga nggak ada salahnya ya. Kemungkinan untuk polanya kalau menurut saya sih mungkin akan sideways dulu seperti ini. Kalau IHSG bagus ya semoga aja bisa breakout dan naik ya. Cuman kalau buat turun dalam sampai di bawah 3740 kayaknya semoga aja enggak ya, selama asingnya nggak distribusi banyak aja. Kalau kita lihat untuk transaksinya hari ini SMGR tanggal 3 September aslinya sih distribusi keluar nih 14,1 M, tapi hitungannya ini belum terlalu banyak sih, jadi masih aman ya, semoga aja. Dan hitungannya juga nggak terlalu ramai untuk hari ini. SMK cenderung sepi dan aslinya jualan, harga sahamnya turun. Kalau kita lihat untuk hari ini sih ya emang didistribusi ya, khususnya oleh broker-broker asing. AKBK yang keluar itu juga versi asing. AKBK net lumayan banyak, untuk lokalnya nampung nggak sebanyak asing jualan, jadi harga sahamnya nggak terlalu kuat ya. Untuk besok hati-hati aja mungkin ya, kalau di awal market merah pantau aja level ini. Plus secara histori harga terendahnya waktu itu di 3.950. Mungkin kalau harganya di bawah 4.000 itu malah kesempatan ya buat teman-teman yang mau nyicil-nyicil lagi di saham SMGR, atau yang belum punya posisi. Kalau mau entry di saham SMGR harganya di bawah 4.000 itu lumayan berani. Kalaupun turun masih turun ya di hold aja sih. Yang penting belinya pakai uang dingin, kemungkinan aman. Kalau untuk jangka panjang mengingat valuasi di harga saat ini juga nggak terlalu mahal, malah cenderung murah ya untuk saham SMGR ini. Jadi apalagi saham properti kan udah naik cukup tinggi ya, saham konstruksi juga udah naik, properti juga udah naik ya. Semoga aja perbankan juga udah naik ya di awal ya, semoga aja semen nyusul habis itu ya. Oke, itu untuk saham SMGR ya. Untuk resisten kuatnya masih di 4140 4150, pantau aja kapan kira-kira breakout di atas itu ya, semoga aja bisa langsung terbang ya. Untuk resisten selanjutnya kalau breakout ya di 4600-an. Cuman untuk besok atau jangka pendek mungkin cenderung sideways dulu seperti ini. Oke, itu untuk saham SMGR. Selanjutnya kita akan cek saham Adaro, saham batubara. ADRO.
ADRO. Adaro hari ini kalau kita lihat candlenya, mana ini kok nggak keluar. Kalau lihat transaksinya dulu ya, ini kita cek transaksinya hari ini keluar cukup banyak, 24,5 M, jadi Adaro didistribusi oleh asing. Kalau kita lihat lebih detail hari ini untuk Adaro didistribusi oleh asing dan yang nampung lokal ini. Lokalnya nggak nampung sih, ini malah cenderung akumulasi ya. Untuk TP-nya netbuy lumayan banyak, 25 M lebih. Kemudian YP netbuy 17 M lebih. Untuk asingnya yang keluar hari ini tanggal 3 September di saham Adaro ada CC, ZP, YU, BK ya. Dan kalau kita lihat chartnya sih masih mencoba bertahan di harga atas ya. Ini sih resistennya masih di 3.700-an. Cuman kayaknya masih agak berat ya buat ke resisten aja. Ya mungkin buat teman-teman yang udah floating profit lumayan banyak di bawah, kalau mau sebagian diamankan sih disclaimer ya, takutnya nggak sempet ke resisten malah turunkan, sayang ya yang udah floating profit. Kalau kita lihat transaksinya hari ini sebenarnya ada yang nampung ya TP, cuman lokal sih ya. Semoga aja besok saham Adaro masih ada yang jaga harga ya. Kalau naik ya semoga aja bisa nyentuh resistennya di 3.715, 3.720 mungkin. Buat teman-teman yang mau taking profit, pikirannya besok naik dan berat buat breakout ya kalau mau diamankan ya, soalnya ini hitungannya juga udah cukup tinggi ya untuk harga saham Adaro. Secara valuasinya pun juga udah nggak murah-murah banget ya, nggak semurah kemarin pas harganya di bawah. Jadi cari aman aja yang udah floating profit, sayang ya kalau nggak diamankan. PBV-nya 0,9. Mungkin seperti itu aja sih untuk saham Adaro ya. Pantau resistennya ini, kalau berat buat breakout mending diamankan aja. Resistennya masih di 3720-an dan supportnya lumayan dalam di 3420. Oke, itu untuk saham Adaro. Selanjutnya kita akan cek saham ITMG yang hari ini naik 0,45% ya, ditutup surplus, close di area resistennya 27.800 untuk saham ITMG ya. Tadi sih sempat mencoba breakout ya, sempat ke 28.100-an, cuman ditarik turun lagi dan close. Berarti ini harga penutupannya support ya, udahan ya. Soalnya tadi kan sempat open cap, sempat mencoba naik cuman turun lagi. Berarti supportnya ya di harga penutupan ini 27.800 dan resistennya cukup tinggi. Kalau misal besok bisa naik ya kalau bisa, cuman kalau langsung merah hati-hati aja. Soalnya kalau kita lihat di story tanggal 30 September Agustus akhir bulan kemarin gap up-nya lumayan lebar ini. Kalau kita lihat untuk transaksinya hari ini untuk saham ITMG tanggal 3 asingnya netbuy masuk 30,4 M. Kalau kita lihat lebih detail ITMG hari ini tanggal 3 untuk asingnya yang akumulasi ada BK, YU, AK. Malahan kalau kita perhatikan di sini untuk BK cenderung akumulasi ya, cukup banyak 11 M lebih. Untuk lokalnya jualan, asingnya masuk. Ya semoga aja untuk besok harga sahamnya bisa langsung hijau. Jadi buat teman-teman yang mau masuk untuk swing atau trading, kalau mau entry ya target price-nya di 29.150. Ini resistennya ya, kalau misal besok langsung hijau. Dan kalau mau antisipasi nggak ada salahnya juga bisa sedikit di bawah harga terendahnya hari ini 27.650 mungkin kalau mau antisipasi, atau disesuaikan aja ya. Ya transaksi hari ini semoga aja besok masih bisa hijau untuk saham ITMG. Kita lihat aja di awal marketnya gimana ya. Oke, itu untuk saham ITMG. Selanjutnya kita akan cek saham Pegas yang harganya masih belum bisa terbang ya. Ya naik sih, cuman nggak tinggi-tinggi banget. Untuk hari ini 0,65% ke level 1555.
Untuk saham Pegas, habis laporan kuartal 2-nya update malah longsor ya. Ya support kuatnya masih di sini sih 15.520 sorry. 15.520 ya, support kuatnya masih di arah sini, beberapa kali mantul dan kemarin pun ya sempat mendekati area sini, cuman mantul naik ya, dijaga. Kalau kita lihat untuk transaksinya hari ini Pegas, apakah asingnya masih keluar? Tanggal 3 September asingnya masih keluar 3 eman lebih. Kalau kita lihat lebih detail, Pegas hari ini tanggal 3 September asingnya yang keluar ada AK ya. AK-nya net sell 4,1 M, kemudian BK versi asing juga net sell 3 eman lebih. Yang masuk untuk asingnya ZP aja ini paling banyak 4,7 M. Jadi secara nilai asingnya net sell, untuk lokalnya net buy. Ya, transaksi hari ini kurang begitu bagus sih. Kalau kita lihat dalam 2 hari terakhir ketika candlenya hijau-hijau juga masih ada yang distribusi, yaitu YU ya. YU-nya versi lokal malahan ini. Jadi hati-hati untuk saham Pegas 2 hari terakhir ini ya sempat hijau sih, cuman nggak tinggi-tinggi banget, belum terlalu kuat. Hati-hati aja kalau misal besok langsung merah ya, jangan buru-buru buat entry, takutnya kalau tiba-tiba buat candle bearish seperti ini ya, jebol support ya bisa ke 1490-an ya. Jadi pantau aja sih mungkin untuk besok ya, di awal marketnya kalau langsung merah wait and see aja dulu. Buat patokan resistennya ada di 1590 dan support terdekatnya masih di 1550 sih. Jadi support terdekatnya, cuman untuk support kuatnya kayaknya masih di 1520 ya. Jadi mungkin buat patokan support kuatnya aja ini 1520, semoga nggak jebol di bawah itu dalam beberapa hari ke depan. Kalau jebol ya udah jangan buru-buru buat average down lagi ya. Takutnya kalau masih asingnya masih jualan dan trennya malah balik ke bearish, ada gap up yang lumayan ya, yang lumayan lebar nih, belum ketutup ya di harga 1300-an. Oke, mungkin seperti itu untuk saham Pegas ya. Pantau aja level 1520 ini aja, semoga nggak jebol. Ya, transaksinya juga kurang bagus ya 2 hari terakhir ini. Oke, itu untuk saham Pegas. Selanjutnya kita akan cek saham Bumi. Ini yang tadi sempat nyentuh resistennya di 102, cuman belum berhasil breakout ya. Mungkin buat teman-teman yang sempat diamankan ya tadi, sempat taking profit ya lumayan ya. Kemarin udah kita bahas ya, kalau untuk target price Bumi setelah breakout di atas 95 di 102, bahkan tadi nyempet ke 103, cuman ya gagal bertahan di atas itu dan turun lagi ya, walaupun masih di dalam surplus lumayan tinggi 5% lebih. Secara technical ini kayaknya udah mulai bullish sih. Kalau misal besok bisa breakout di atas 102, konfirmasi break di atas itu ya, ngejar 111 ya. Kalau kita lihat coba untuk transaksinya, apakah masih MG yang jadi market makernya untuk saham Bumi. Hari ini tanggal 3 September 2024, nah iya masih MG sih. MG-nya cuma jualan 5,5 M. Dan hitungannya ada juga yang akumulasi, yaitu SSAKRF ya. Untuk SSA-nya net buy 16,5 M. Hampir seluruh transaksinya buy. AK juga masuk lumayan banyak, 11 eman lebih. RF net buy 10 eman lebih juga. Untuk asingnya net buy, AKAI versi asing akumulasi ya. Untuk lokalnya juga ada yang akumulasi SSRF. Untuk besok ya semoga aja nih yang masuk cukup banyak mau jaga harga untuk saham Bumi. Dan yang bikin rame atau yang melikuidas, yang bikin liquid ya mudah-mudahan masih MG ya. Jadi buat trading scalping yang cukup menarik ini untuk saham Bumi. Buat patokan aja supportnya di 95 dan resistennya di 102 untuk saat ini. Kalau besok naik ya target price-nya 102, breakout di atas itu display volume yang bagus ya, nggak menutup kemungkinan bisa digoreng ke 111-an ya. Kita lihat aja untuk besok. Kalau langsung merah ya tunggu di supportnya 95 ya, kalau mau entry itu lebih aman sih. Oke, mungkin seperti itu untuk saham Bumi ya. Lihat transaksi hari ini sebenarnya ada yang akumulasi
Ya semoga aja ada yang jaga harga sih untuk besok, kalaupun turun nggak jebol di bawah 95. Oke, itu untuk saham bumi ya. Kembali lagi disclaimer. Selanjutnya kita akan cek saham BSSR yang hari ini BSSR. Hari ini nyentuh atau masih mencoba breakout, cuman belum berhasil banget ya. Close pas di resistannya 5025 ya, waktunya taking profit sih sebenarnya. Kalau mau entry di harga atas ini ya, kalau nggak terbiasa terlalu beresiko ya, mending cari saham yang lain aja atau nunggu koreksi sih. Soalnya ini hitungnya udah dipucuk sih di resisten kuatnya untuk saham BSSR. Kalau kita lihat coba untuk transaksinya di harga atas ini, BSSR tanggal 3 September. Aslinya masuk 5,4 M kalau kita lihat lebih detail. XL-nya keluar 4 M lebih ya, dan yang nampung BKCC versi asing. Ya aslinya masuk sih. Cuman kalau secara teknikal ini agak beresiko ya kalau mau entry di pucuk ini, walaupun masih ada potensi naik mungkin, cuman terlalu beresiko. Ya kalau naik resisten selanjutnya cukup tinggi sih, bisa ATH ke 5.900 ya. Itu resisten selanjutnya kalau secara Fibonacci untuk saham BSSR. Kalau kita lihat untuk valuasinya di harga saat ini, apakah masih cukup wajar buat dibeli mungkin. Untuk saham BSSR valuasinya PBV 2 kali lebih, pernya 4 kali aja, dividend yield-nya 6%, lumayan sih. ROE-nya lumayan tinggi 60. Ya dibilang murah, nggak murah-murah banget sih sebenarnya ya untuk saham batubara. Ya kalau mau entry agak beresiko, tapi kembali lagi disclaimer sih, lihat aja untuk besok mungkin di awal marketnya gimana. Kalau langsung merah, disclaimer buat teman-teman yang mau trading atau swing, untuk target price-nya lumayan tinggi di 5.100-an ya resistennya. Kalau untuk target price-nya mungkin disesuaikan aja lah. Udah profit, udah cukup, diamankan aja ya. Takutnya nggak sempat ke resisten malah turun kan sayang. Kalau kita lihat untuk transaksi hari ini, ya ini asingnya net buy, lokalnya net sell. Bagian retail pada keluar sih, jadi ya siapa tahu besok naik kan. Dan kalau misal mau entry ya pasang antisipasi aja, kalau jebol di bawah 5.000 itu lebih aman sih. Tapi kembali lagi ya, untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Supportnya lumayan dalam kalau merah di 4.480. Oke, itu untuk saham BSSR. Selanjutnya kita akan cek saham GEMS yang hari ini turun lagi, bahkan tadi sempat jebol support di ke 12.700-an ya, cuman ditarik naik lagi dan close pas di area support, di area supportnya sih 13.500, dijaga ya. Untuk besok ya semoga aja masih ada yang jaga di atas ini, cuman kalau merah cari aman aja. Kalau kita lihat lebih detail di sini untuk saham GEMS hari ini tanggal 3, aslinya masuk 900-an juta. Kalau kita lihat lebih detail, GEMS hari ini udah mulai sepi ya. Dan hitungannya ya ini kita bisa lihat benar-benar nggak terlalu rame. Jadi mungkin kalau masih sepi cenderung kalau nggak sideways turun. Jadi hati-hati aja untuk besok, apalagi kalau sampai jebol di bawah 13.400, supportnya di 11.700 ya, agak dalam sih. Ya lihat aja besok sih, ini mau bagi dividen ya soalnya. Oh hari ini ya extendnya. Nah, cuman dividennya itu ya hitungannya nggak gede-gede banget sih ya. Hari ini come dead. Hari ini tanggal 3. Oh hari ini itu ex dead ya.
XDET ya, siapa tahu besok naik ya, lihat aja lah di awal marketnya gimana. Kalau langsung hijau, disclaimer buat teman-teman yang mau trading, cuman kalau masih sepi mending cari saham yang lain aja. Oke, itu untuk saham GMS. Mungkin ini aja dulu untuk analisa kita pada video yang ini, semoga bisa bermanfaat. Tetap disclaimer, terima kasih.